Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran untuk kali ini kita akan melanjutkan yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ya. Simak videonya, perhatikan dan dipahami sampai selesai. Kita mulai ya. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan yang sudah pernah dibahas sebelumnya ya. Perkembangbiakan itu proses bertambah, menghasilkan keturunan ya, membentuk individu baru. Ini yang merupakan ciri khusus pada makhluk hidup. Berarti makhluk hidup itu pasti akan melakukan perkembangbiakan. Yang tadinya 1 bisa jadi 2, bisa jadi 3, bisa jadi 4, dan seterusnya. Vegetatif artinya perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa pertemuan sel jantan dan sel betina. Artinya tidak ada perkawinan, hanya melibatkan satu induk saja. Jadi kesimpulannya, apa sih perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu? Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan yaitu proses bertambahnya makhluk hidup baru atau individu baru tanpa adanya perkawinan. Berarti tidak ada jantan dan betina, hanya satu induk aja ya. Itu bedanya ya. Kemudian vegetatif itu dibagi dua ya. Ada vegetatif alami, ada vegetatif buatan. Vegetatif alami itu suatu perkembangbiakan aseksual. Aseksual itu artinya tanpa kawin. Jadi tanpa adanya jantan dan betina, yang dapat terjadi tanpa adanya campur tangan dari pihak lainnya seperti manusia. Jadi perkembangbiakan secara alami tanpa ada campur tangan. Kemudian kalau vegetatif buatan, reproduksi secara vegetatif atau tanpa kawin sama ya. Tidak ada jantan dan betina. Alami buatan sama-sama tidak ada jantan betina. Cuman bedanya, kalau yang vegetatif buatan itu terjadi disengaja atau dibantu oleh manusia. Ya, bedanya ya, ada campur tangan manusianya. Sekarang contoh dari vegetatif alami itu yang pertama adalah umbi. Umbi itu bagian tanaman yang menyimpan cadangan makanannya dan menggembung, ya, menggembung serta tertanam di dalam tanah, ya. Jadi cadangan makanannya itu menggembung. Nah, umbi itu dibagi 3. Ada umbi batang, ada umbi akar, sama umbi lapis, ya. Kita mulai yang pertama yaitu dari umbi lapis. Umbi lapis merupakan sejenis umbi yang terbentuk dari tumpukan pangkal atau daun. Jadi berlapis-lapis ya bentuknya. Nah, bisa dilihat dari gambar ini ya. Ini lapisan-lapisannya ya. Ini contohnya umbi lapis di sini untuk bawang merah yang ini ya. Jadi membentuk lapisan-lapisan atau pangkal ya, tumpukan pangkal di sini ya, tumpukan daun. Kemudian contoh yang selanjutnya itu ada bawang bombay ya. Bawang bombay pun sama, di sini ada lapisan-lapisannya ya. Nah, ini termasuknya umbi lapis. Bawang putih juga satu lagi. Di dalamnya juga sama, cuman ini lebih padat lapisannya ya. Enggak seperti ini. Ini terlihat banget lapisan-lapisannya. Tapi kalau bawang putih ketika dibelah dia padat banget ya. Lanjut. Ada umbi batang, merupakan umbi yang terbentuk dari batang atau struktur modifikasi batang. Jadi bagian batangnya yang menggembung ini ya, bagian batangnya menggembung sehingga dia membentuk umbi ya. Disebutnya jadilah umbi batang. Ini contohnya ubi ya. Contoh yang ini ubi. Kemudian ada kentang ya. Kentang pun sama. Jadi cadangan makanannya itu disimpan di batang ya. Jadi yang menggembung bagian batangnya. Pak, ada batang yang ke atas ya, cuman bagian batang yang di sebelah sini yang dekat dengan akar ya, yang menggembung. Akarnya ada lagi. Beda sama umbi akar.
Nanti Pak Guru contohin umbi akarnya ya. Kemudian ada lagi tales. Tales pun sama, bagian batangnya yang menggembung ya. Contohnya berarti ubi, kentang, tales, dan masih ada yang lainnya. Ini sebagian aja. Lanjut sekarang umbi akar, yaitu akar yang membentuk cadangan makanan dan menggembung. Ini bagian akarnya yang menggembung ya. Contohnya wortel. Wortel ketika yang di dalam tanahnya ini bagian akarnya ini yang menggembung. Makanya disebutlah umbi akar ya. Jadi cirinya umbi akar sama umbi batang itu, kalau umbi batang bagian batangnya menggembung dan ada akarnya banyak. Kalau umbi akar, akarnya yang menggembung ya. Jadi akarnya itu tidak begitu terlihat banyak, tapi emang ini akarnya yang menggembung ya. Bedanya itu ya. Singkong tuh akarnya yang menggembung. Dia tidak ada akar-akar kecil lagi. Cirinya ya. Kalau misalkan umbi batang ada akar-akar kecilnya, kayak ubi, kentang gitu ya. Satu lagi lobak ya. Nah, ini contoh dari umbi akar ya. Ada wortel, ada singkong, ada lobak. Kemudian itu untuk umbi ya. Umbi kita bahas sudah semua. Sekarang vegetatif alami ada lagi yang contohnya geragih atau nama lainnya stolon. Stolon ini batang yang merambat di atas tanah atau di bawah tanah. Nah, seperti ini contohnya. Batangnya ini merambat naik. Ini naik di atas di permukaan tanah nih, ya, di permukaan tanah sehingga membentuk individu baru nih. Ini induknya. Ini induknya. Contohnya nih ya, ini induknya. Itu batangnya itu merambat di atas tanah ini. Nah, ketika sudah cukup, dia akan membentuk individu baru atau memiliki anak ya, atau memiliki keturunan ya. Karena emang vegetatif itu tanpa adanya jantan dan betina, dia sendiri aja sudah bisa membentuk individu baru. Itu namanya vegetatif ya. Contohnya itu ada pegagan, ada stroberi, ada arbei, ada semanggi. Nah, ini contoh-contohnya, bisa kalian searching di Google. Akar tinggal atau nama lainnya rizoma atau nama lainnya akar rimpang, ini sama, masih satu nama, cuman banyak istilah ya. Contohnya pengertiannya, batang yang terdapat di dalam tanah. Batang itu tumbuh mendatar sehingga tampak seperti akar dan membentuk individu baru. Nah, seperti ini contohnya. Ini contohnya lengkuas ya. Ini batangnya ini di dalam tanah, cuman tumbuh mendatar, mendatar, tumbuh lagi, mendatar, tumbuh lagi, seperti ini ya bentuknya nih. Gitu tuh. Pertama tumbuh induknya. Kemudian ini batangnya mendatar, terus tumbuh lagi. Ini keturunannya, terus tumbuh lagi ke sini. Nah, ini tumbuh lagi, ini keturunannya. Jadi seperti itu ya contohnya ya. Contohnya ada jahe, kunyit, lengkuas, kencur, dan lain-lain. Ada temulawak, temu kunci ya, temu ireng. Kita lanjut ke spora. Spora ini alat perkembangbiakan yang seperti bubuk ya, bentuk seperti bubuk. Alat perkembangbiakan yang seperti bubuk dapat dilihat menggunakan mikroskop ya, karena kecil ukurannya. Nah, di sini contohnya ada lumut ya. Lumut ternyata proses perkembangbiakannya menggunakan spora atau bubuk-bubuk yang tersebar ya. Kemudian ada lagi contohnya jamur. Jamur pun sama, dia perkembangbiakannya menggunakan spora ya. Kemudian ada lagi tumbuhan paku ya, namanya tumbuhan paku ini. Ini titik-titik hitam ini dia tempat atau kotak penyimpan bubuknya ya. Jadi kalau misalkan ini terbuka atau pecah, ini akan membentuk individu baru ketika dia nempel ke tanah. Itu contoh dari spora ya. Kemudian ada lagi contoh tunas. Tunas juga ada tunas adventif ya, ada tunas anak. Tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya. Seperti ini cocor bebek ya. Kalau cocor bebek ini termasuknya tunas adventif ya. Dia tunasnya tumbuhnya di pinggiran-pinggiran daunnya ini.
Nah, jadi kalau misalkan mau nanam pohon cucur bebek ini tinggal potong bagian tunasnya ini nih, bagian daunnya. Tancepin di tanah. Ya, seperti itu. Kemudian ada pohon pisang. Kalau pohon pisang jelas ya, cara nanam pohon pisang itu bukan dari jantungnya atau bukan dari pisangnya, yaitu dari tunasnya ini. Tunasnya kita pisahin atau enggak kita biarin aja. Ini induknya. Nah, tumbuh tunas baru di sini, ini keturunannya ya. Atau enggak kita ambil tunas anaknya, kita pisahin, kita tanam, nanti akan membentuk individu baru. Nah, ini contoh tunas ya. Kemudian ada lagi bambu, sama bambu seperti pisang ya. Ini induknya. Nah, ini anaknya, ketuk turunannya. Contohnya masih banyak ya, ada pohon rotan, ada pohon tebu ya. Itu semua perkembangbiakannya secara vegetatif atau tidak kawin dengan cara tunas. Nah, sekarang kita bahas ke vegetatif buatannya yang ada campur tangan manusianya atau ada campur tangan teknologi. Yang pertama itu stek ya, metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongannya. Jadi dipotong bagian tubuh tanamannya, entah itu akar, daun, atau batang. Jadi stek itu ada 3 macam ya. Ada stek akar, ada stek daun, ada stek batang. Yang pertama stek batang, Pak Guru contohin ini pohon singkong contohnya, gampang aja ya. Bagian batangnya dipotong, kemudian potongannya itu ditancep-tancepin aja ya di tanah yang subur. Kemudian setelah dia berakar dan berdaun, berarti ini sudah jadi individu baru. Ini ada campur tangan manusianya ya dengan cara memotong. Lanjut. Nah, ini namanya stek daun ya. Stek daun. Jadi bagian daunnya yang dipotong, kemudian daunnya ditanam. Setelah tumbuh akar dan tumbuh batang lagi atau bunganya atau daun, nah berarti dia udah bisa hidup dan jadilah individu baru. Kemudian ada stek akar, bagian akar yang dipotong ini. Ya, bagian akar yang ada strip merah ini dipotong, kemudian ditanam. Nah, tumbuhlah tunas baru nih. Nah, akhirnya jadilah individu baru. Ini namanya stek akar. Jadi ada 3 macam ya stek ya. Kemudian cangkok, suatu cara perkembangbiakan vegetatif pada tanaman dengan cara membuat perakaran. Ya, jadi di bagian tubuh tumbuhan, di bagian tubuh tumbuhan ini supaya tumbuh akar dan bisa ditanam. Contohnya gini, maksudnya gini. Bagian batang ini pohon, ini dikelupas dulu, ya, dikelupas kulitnya sampai batang kelihatan batang dalamnya ya. Cirinya tanaman yang bisa dicangkok itu tanaman dikotil atau tanaman yang berkeping dua ya. Tanaman yang berkeping dua itu ciri tumbuhannya itu berkambium, jadi memiliki kulit. Ketika dikelupas, dalamnya ada batangnya. Ini ciri tanaman yang bisa dicangkok. Kalau yang nggak bisa dicangkok itu contohnya pisang. Pisang itu dia nggak punya kambium, ya. Jadi ketika dikelupas nggak ada batang keras seperti ini, ya. Jadi tanaman yang bisa dicangkok hanya tanaman dikotil ya, atau yang berkeping dua, atau ciri yang lebih kelihatannya memiliki kulit yang ketika dikelupas ada batang dalamnya seperti ini. Nah, setelah dikelupas ini dibiarkan sampai kering dulu nih ya. Dibiarkan sampai kering fungsinya. Nah, setelah dibiarkan kering barulah dikasih bungkus, dimasukin tanah yang subur nih. Untuk apa memberi tanah subur ini? Supaya timbul akar baru di sini. Ya, tujuannya membuat perakaran baru di bagian batangnya. Nah, setelah timbul akar, barulah kita potong nih segini di bawah sininya ya. Jangan di atas sininya karena ini bagian atasnya di daun, ya. Bagian bawahnya ini yang kita potong, kemudian ditanam. Gambar kepotong ya. Kemudian ditanam. Setelah dia memiliki akar ditanam, artinya tumbuhan itu sudah bisa memproses makanan sendiri. Ya, kalau sudah memproses makanan sendiri, tanaman itu sudah menjadi individu baru. Itulah namanya mencangkok ya. Lanjut, vegetatif buatan dengan cara menyambung atau nama lainnya enten atau kopulasi ya.
Nah, ini penggabungan batang bawah dengan batang atas biasanya dari tanaman yang berbeda spesies. Tujuannya untuk mendapat sifat dari kedua induk, ya, sifat unggulnya ya, dari tanaman yang berbeda sedemikian rupa sehingga terjadi penyatuan dan kombinasi ini akan terus tumbuh membentuk tanaman baru. Jadi tujuannya tanaman batang bawah dan batang atas yang digabung ini supaya dapat keturunan yang bagus. Contohnya gini, ini ada tanaman bawah, ini tanaman atas. Ini spesiesnya beda. Supaya apa? Supaya dapat dua sifat yang bagus. Misalkan ini contohnya tanaman jeruk ya, jeruk sambal atau yang kecut itu ya. Kemudian digabung dengan tanaman jeruk yang manis. Ya. Supaya apa? Supaya dapat sifat dari kedua induk tersebut. Nah, ketika dipotong yang bawahnya dan disambung dengan tanaman yang berbeda di atasnya, nah seperti ini, kemudian diikat. Nah, kalau sudah diikat, biasanya butuh waktu beberapa hari, itu dia akan menyambung sendiri ya, tujuannya untuk mendapat sifat dari kedua induk ini. Jadi dapatlah tanaman baru. Sekarang lanjut okulasi. Bedanya apa okulasi dengan kopulasi yang tadi ya, yang menyambung ya? Kalau yang menyambung tadi itu batangnya yang digabung, tapi kalau okulasi itu mata tunasnya. Salah satu cara meningkatkan mutu tumbuhan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari batang atas pada suatu irisan dari kulit pohon lain dari batang bawah sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman yang baru. Ya. Tujuannya okulasi yang menyambung tadi sama okulasi yang menempel ini, itu tujuannya supaya dapat dua sifat induk yang berbeda. Ya. Ini tanamannya beda dengan mata tunasnya. Pertama ini satu pohon, mata tunasnya ini dipotong, ya. Nah, ditempelkan ke batang pohon yang lain, tapi dikupas dulu kulitnya. Nah, kemudian dimasukkan, kemudian diikat. Jadilah tanaman yang baru dengan penggabungan dua sifat dari kedua induknya. Itu bedanya ya. Kalau okulasi memata tunasnya doang yang ditempelin, kalau kopulasi atau sambung tadi kedua pohon induknya. Kemudian yang selanjutnya merunduk. Merunduk ini proses perkembangbiakan vegetatif buatan yang dilakukan pada tumbuhan bercabang yang panjang ya, dengan merundukkan ke tanah. Jadi batang tanaman itu ditundukkan ke tanah agar dapat berkembang biak. Misalkan ini yang batang yang ke bawah ini tadinya batangnya sendiri di sini ya. Tapi karena ada cara untuk vegetatif buatan, itu bagian batangnya ditarik ke dalam tanah, digali, kemudian ditutupi tanah, dibiarkan bagian ujungnya muncul. Ini selama belum, jadi tujuannya ditanam begini untuk tumbuh akar di sini nih tujuannya ya. Setelah akarnya sudah tumbuh, nah ini batang yang di sini bisa dipotong sehingga tanaman ini jadilah individu baru atau keturunan baru. Itu tujuan merunduk ya. Oke, selanjutnya itu kultur jaringan ini yang dengan teknologi ya. Kultur jaringan ini dengan bantuan manusia dan teknologi. Kalau yang sebelum-sebelumnya hanya bantuan manusia aja. Kalau kultur jaringan suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel jaringannya. Sel jaringannya ini kita ambil dari bagian tumbuhan itu menggunakan teknologi ya, yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri, tumbuh menjadi tanaman yang lengkap kembali. Jadi jaringannya doang, selnya doang yang diambil dari tanaman itu, kemudian ditaruh ya, sehingga tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah seperti ini. Ini yang udah jadinya nih, yang udah tumbuh. Kalau misalkan selnya ini nggak kelihatan oleh mata, ya.
Setelah diperbanyak, jadilah seperti ini. Jadi metodenya ini menggunakan teknologi ya. Oke, selesai. Terima kasih.